Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal muslimun wal hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Ittaqullah wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dikumandangkan takbir, suara takbir di seluruh penjuru yang membesarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita sebagai hamba Allah, manusia, tidak ada apa-apanya. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan, meninggalkan segala macam kemungkaran, dengan membangun silaturahim, hubungan yang baik di antara kita sebagai wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan untuk Allah adalah pekerjaan pelaksanaan haji dan ibadahnya yang dilaksanakan oleh seluruh manusia yang datang dari seluruh penjuru dunia untuk menuju kota Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah haji. Dan itu adalah harus dilaksanakan untuk mereka yang mampu untuk melaksanakannya sampai ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari akan kewajiban itu, sungguh-sungguh Allah tidak rugi, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji adalah kesempurnaan Islam kita. Haji adalah pelaksanaan yang membuktikan di mana seorang Islam sempurna Islamnya sebagai rukun Islam yang kelima, maka sempurnalah Islamnya seorang muslim ketika telah melaksanakan haji. Namun tidaklah semua kita sampai untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tidaklah kita akan mengurangi keislaman kita ketika kita tidak melaksanakan ibadah haji karena tidak sampai kepadanya. Disinilah Allah manistata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu sampai untuk melaksanakannya dan untuk menjalankannya, dan merekalah yang mendapatkan kewajiban itu. Dan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari yang cerah, hari yang terang benderang ini, Allah karuniakan kita untuk bersama di sini melaksanakan ibadah salat Idul Adha, di mana salat Idul Adha merupakan bagian dari perayaan kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala,
Kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha karena kita tidak sempat untuk melaksanakan ibadah haji. Maka insya Allah orang yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrurah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang melaksanakan salat Idul Adha insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh para hujjah dan hujjah, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di kota Makkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan ibadah Idul Adha kita ada kewajiban untuk melaksanakan Idul Kurban, di mana Idul Kurban yaitu menyembelih binatang dan ternak adalah merupakan bagian dari pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh tetua kita, panutan kita, ikutan kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya Ismail alaihissalam. Maka Ismail alaihissalam, wahai ayahku, silakan laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah aku adalah orang yang soleh di sisi Allah. Artinya apa? Perintah untuk melaksanakan kurban terhadap Ismail itu adalah perintah untuk menaklukkan keegoan, perintah untuk menaklukkan kecintaan akan dunia, kecintaan akan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih anaknya, namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan dengan kambing atau kibas yang dulu Allah dapatkan, yang terima dari kurbannya Habil alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan terjadinya penyembelihan kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim yang digantikan dengan kibas tersebut, ini menjadikan satu syariat kepada kita mengharamkan akan penyembelihan akan anak atau nyawa manusia untuk pengorbanan. Maka diharamkannya bahwa untuk memberikan kurban terhadap sesuatu atau apapun atas dasar apapun dengan menggunakan nyawa manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memupuk hubungan kita, untuk menjalin kebaikan di antara kita, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada kaum Bani Israel, atau kita menyampaikan, ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada seluruh umat Islam dan kaum muslimin. Ketika itu Allah menyampaikan, la ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah selain hanya kepada Allah. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan itu tetap tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Jadi kecintaan kita terhadap selain Allah itu harus dikalahkan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita terhadap apapun itu hendaklah hanya semata-mata karena mengharapkan ridha dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, digandengkannya antara ta'budu illallah dengan wabil walidain ihsan. Digandengkannya antara menyembah hanya untuk kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa begitu istimewanya menghormati dan memberikan kasih sayang terhadap kedua orang tua. Pahalanya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sehingga orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya bisa diberikan ibadah pahala haji yang mabrurah. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan, tidaklah seorang laki-laki menatap atau seorang perempuan melihat kepada wajah kedua orang tuanya dengan tatapan kasih sayang dan cinta, melainkan Allah mengkaruniakannya pahala dari haji dan umrah yang mabrurah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga, menghormati, melihat orang tua, menyenangi kedua orang tua adalah jihad yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, banyak sekali di antara kita yang menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini digambarkan di dalam cerita, di dalam gambaran seorang Sayyidut Tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Rasulullah selama 10 tahun. Namun tidak pernah bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan hanya untuk mengurus ibunya. Begitu Uwais Al-Qarni hidup selama 10 tahun, sangat cintanya kepada Rasulullah, sangat sayangnya kepada Rasulullah, rindunya kepada Rasulullah, namun tidak pernah bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Uwais Al-Qarni dikenal dengan Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikenal di dalam sejarah bahwa Uwais Al-Qarni tidak dikenal di dunia, namun sangat terkenal di langit. Ketika meninggalnya, seluruh malaikat Allah turun untuk menyolatkannya. Itulah kemuliaan Uwais Al-Qarni karena perjuangannya di dalam menghormati dan mengurus ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridallahu fi ridal walidain. Ridanya Allah itu adalah ridanya kedua orang tua. Maka janganlah pernah durhaka kepada kedua orang tua. Jalinlah hubungan kita dengan orang tua. Orang yang paling pertama harus kita bahagiakan adalah kedua orang tua kita, yang walaupun mungkin kita tidak bisa bersamai mereka, untuk menetap bersama mereka karena kita sudah memiliki kekeluargaan sendiri, namun kita tetap berupaya untuk menyenangkan dan membahagiakan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita tidak memiliki, tidak meminta sesuatu apapun yang berlebihan daripada kita, namun kedua orang tua kita akan bahagia ketika melihat kita bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kita berbuat baik kepada saudara kerabat kita, berbuat baik kepada fakir dan miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan kita hendaknya berkata dan berbuat yang sopan dan santun terhadap sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga keimanan kita dengan menjaga keislaman kita, menjaga keislaman kita, menjaga dengan akhlakul karimah. Dan marilah kita menjaga akhlakul karimah, perbuatan yang baik dalam diri kita dengan budi pekerti dan sopan santun.
Dan marilah kita untuk menjaga budi pekerti, sopan dan santun kita dengan tetap berupaya berkata, berbuat baik, berkata sopan yang santun terhadap sesama manusia. Menjaga keimanan kita itu tetap dalam kebenaran adalah dengan menjaga keislaman kita. Artinya apa? Kita tidak meninggalkan sholat, kita selalu mengeluarkan zakat, kemudian kita tetap menjaga hubungan dan kekeluargaan kita. Kita selalu menyambung silaturahim terhadap mereka yang memutuskan hubungan kita. Kita selalu berbuat baik terhadap mereka yang selalu tidak baik terhadap kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga keislaman kita dengan menjaga akhlak dan perbuatan kita. Karena akhlak dan perbuatan kita sehari-hari menunjukkan bagaimana nilai Islam yang kita pahami, menunjukkan bagaimana kekuatan keislaman kita di dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga akhlak kita yang baik seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Qur'an, seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan budi pekerti dan akhlak yang baik itu dengan budi pekerti kita, sopan santun kita yang selalu kita memandangkan dengan ucapan-ucapan yang sopan, yang baik, ramah terhadap siapapun. Janganlah sampai kita menyakiti hati orang. Janganlah sampai lidah yang tidak bertulang ini menyakiti hati siapapun, apalagi hati kedua orang tua kita, hati suami kita, hati istri kita, hati anak-anak kita. Marilah kita jadikan ibadah kurban ini sebagai momentum untuk kita menghilangkan ego kehewanian kita. Marilah kita menjadikan ibadah kurban ini sebagai momentum untuk menghilangkan sifat kesyaitaniyaan kita, menjadi sifat malakiyah, sifatnya para malaikat yang selalu ramah, sopan, santun, sifatnya rububiyah, sifatnya ketuhanan yang selalu mengayomi terhadap setiap